Oke, kita lanjutkan kembali, eee, pembelajaran perpajakan. Kali ini kita akan diskusi mengenai, timbulnya utang pajak. Sebelum kita membahas mengenai, timbulnya utang pajak, maka kita perlu, mengetahui mengenai utang pajak dan pajak terutang. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi tersebut termaktub dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang PPSP. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya utang pajak ini timbul karena adanya perbuatan fiskus terhadap UWP. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah pokok pajak dan juga sanksi-sanksinya. Adapun pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini antara utang pajak dan pajak terutang ini berbeda ya. Pajak yang terutang ini otomatis timbul ya, karena undang-undang mengatakan demikian ya, ini pajak terutang. Adapun utang pajak ini timbul, berdasarkan, aksi dari Fiskus yang menerbitkan, surat ketetapan pajak. Jadi berbeda hal. Ini istilah dalam, undang-undang perpajakan di Indonesia tentunya. Kemudian dalam, pajak terutang tadi, kita kan tadi mengenal, istilah pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini ada suatu saat, yaitu pada waktu tertentu. Eee, Misalnya untuk PPh yang dipotong oleh pihak ketiga, ini contoh ya, pajak undian misalnya, ya, itu hanya sekali dikenakan ketika undian itu dilaksanakan dan mau dibayarkan, maka saat itu juga langsung dipotong oleh pihak ketiga tersebut. Nah, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana diatur atau ditentukan dalam undang-undang ini, ya. Jadi masa pajak ini pada, eee, umumnya yang dianut adalah per bulan. Namun dalam definisinya agak panjang ini, ya masa pajak itu ya sebagaimana bulan adanya yang berlaku di Indonesia ini, gitu. Nah, seperti misalnya, PPh ya, PPh pasal, 21 yang dilaporkan per masa. Masa pajak ini berarti masa tertentu, yaitu bulan tertentu. Jadi kita mengejawantahkan kata masa ini dalam bulan. Misalnya masa Januari, ya berarti bulan Januari. Masa April, ya berarti bulan April, artinya seperti itu. Kemudian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu dari Januari sampai Desember, itu tahun pajak, 1 tahun pajak. Kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi tahun pajak ini bisa jadi sama dengan tahun kalender, Januari sampai Desember, bisa jadi tidak sama dengan tahun kalender, yang artinya mengikuti tahun buku dari wajib pajak. Contohnya, wajib pajak di Indonesia, PT-PT, eee, perusahaan terbatas, perseroan terbatas, PT, yang induknya berasal dari Jepang, ya kan, yang induknya dari Jepang, biasanya memiliki tahun pajak antara April hingga Maret, ya.
Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya. Jadi misalnya tahun pajak 2020 ya bukan dari Januari tapi dari April. April sampai Desember 2020, kemudian Januari sampai Maret 2021. Sama itu baik yang sesuai dengan tahun kalender ataupun tidak sesuai dengan tahun kalender itu sama-sama sebagai tahun pajak. Kemudian yang berikutnya adalah bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa berarti 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Ya kan misalnya bisa 3 bulan atau 4 bulan. Dalam prakteknya biasanya kita mengenal masa pajak sama tahun pajaknya. Misalnya dia ada bagian dari tahun pajak, misalnya Januari sampai Maret, ya kita sebutkan masa Januari sampai dengan masa Maret. Kalau bagian tahun pajak 1 atau bagian tahun pajak 2 atau kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu istilahnya. Teman, ketika nanti dalam pengadministrasian tetap menggunakan masa pajak dan tahun pajak. Kembali ke pokok bahasan utama yakni timbulnya utang pajak. Bagaimana utang pajak itu timbul? Kita mengenal di sana ada 2 teori material dan teori formil. Ya ini material formil ini ya material atau formal ya bisa jadilah, bolehlah, enggak apa-apa. Itu sama aja, anggap saja sama ya. Nah, menurut teori material, utang pajak timbul karena adanya undang-undang, yang mana sekaligus syarat subjektif dan objektif. Jadi, menurut teori material ini harus ada undang-undang yang sekaligus di sana ada tatbestannya. Tatbestan itu adalah suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut undang-undang dapat dikenakan pajak telah terpenuhi. Jadi tatbestannya harus terpenuhi dan diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam teori material ini sepertinya kalau misalnya keadaannya atau tatbestannya sudah memenuhi maka dia otomatis utang pajaknya timbul. Sehingga tidak memerlukan campur tangan fiskus, kemudian tidak perlu diterbitkan surat ketetapan pajak, dan fungsi fiskus hanya sebagai pengawas untuk menguji kepatuhan wajib pajak saja. Teori timbulnya utang pajak yang kedua adalah teori formil. Menurut ajaran teori formil ini, utang pajak timbul karena adanya perbuatan fiskus, yaitu diterbitkannya surat ketetapan pajak berupa SKP, STP, SPT ataupun yang lain sebagainya oleh fiskus. Jadi kalau misalnya nggak ada SKP, ya nggak ada surat ketetapan pajak, berdasarkan teori formil ini ya nggak ada utang pajak, meskipun syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi. Ya. Sehingga fungsi dari surat ketetapan pajak ini, SKP dalam arti luas ya, surat ketetapan pajak SKP dalam arti luas ini bisa menimbulkan utang pajak sebagai dasar penagihan dan juga menentukan pajak yang terutang. Sehingga di sini peran fiskus itu sangat berarti sekali ya. Kemudian hubungan antara utang pajak dan juga pajak terutang serta teori formil maupun teori material itu bagaimana? Ya mereka baik-baik saja seperti sebelumnya ya. Jadi utang pajak timbul disebabkan karena undang-undang pajak atau adanya tatbesan dan sesuai dengan teori material ini diistilahkan sebagai pajak yang terutang. Ya. Sedangkan utang pajak yang timbul karena surat ketetapan pajak berdasarkan teori formil ini diistilahkan sebagai utang pajak. Jadi istilah dalam undang-undang dan istilah umum itu sedikit berbeda. Istilah umum ya dianggap sebagai utang pajak, udah seperti itu aja. Sedangkan di undang-undang di Indonesia ini dia mendistinguish ya
membedakan utang pajak yang dalam artian, masyarakat umum atau masyarakat awam ini menjadi pajak yang terutang dan utang pajak. Nah, catatan untuk, utang pajak atau, pajak yang terutang ini, hal yang penting untuk diketahui, di antaranya yaitu dalam sistem, self assessment itu, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Ini dalam pasal, Undang-Undang KUP ya. Jadi, pajak yang terutang itu tidak menggantungkan atau tidak depends on ketetapan pajak. Jadi penetapan utang pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, sedangkan ketetapan itu merupakan produk dari Fiskus. Hal yang penting kedua adalah kapan saat mulainya utang pajak itu dan kapan saat berakhirnya utang pajak. Yang ketiga, secara teoritis utang pajak timbul karena adanya tatbestan. Namun untuk keperluan administrasi saat terutangnya pajak adalah pada suatu saat, pada suatu, akhir masa dan pada akhir tahun. Demikian hal yang bisa dijelaskan mengenai, timbulnya utang pajak dari segi teori material ataupun dari segi teori, formil. Semoga bermanfaat.